Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sekalian, kita ketemu kembali dalam kuliah analisis proyek agribisnis. Kali ini kita akan lanjutkan dengan sistematika studi kelayakan proyek agribisnis. Ada beberapa panduan ya, ada beberapa panduan secara sederhana dalam menyusun sistematika studi kelayakan dari proyek agribisnis. Yang pertama, dan ini tolong diperhatikan baik-baik, karena setelah ini saya akan minta Anda untuk menyusun studi kelayakan sederhana. Yang pertama, sistematika studi kelayakan proyek agribisnis itu dimulai dengan pembuatan abstrak ya. Abstrak, jadi susunan yang pertama itu adalah abstrak studi kelayakan, kemudian setelah itu masuk di aspek analisis studi kelayakan. Nah, aspek studi kelayakan ini terdiri atas analisis aspek pasar, kemudian analisis aspek pemasaran, setelah itu masuk di analisis aspek teknis, lalu setelah itu kita masuk di analisis aspek produksi, kemudian kita masuk di aspek ya, analisis aspek manajemen. Kemudian setelah itu kita masuk di analisis aspek ekonomi, dan terakhir kita masuk di analisis aspek sosial. Sebagai kasus ya, saya ingin memberi tugas kepada Ananda. Ini tolong dicatat baik-baik. Seorang entrepreneur itu menemukan ide usaha peternakan ayam potong, sehingga ia berniat untuk membuat usaha atau proyek ayam potong berkapasitas 10.500 ekor. Sebelum memulai usahanya, ia meminta dibuatkan studi kelayakan usaha. Tentu sang entrepreneur ini ingin mengetahui apakah layak atau tidak layak. Nah, Anda sebagai seorang yang diamanahi sebagai pembuat studi kelayakan, apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi keinginan pengusaha tersebut? Nah, tentu langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang analis proyek, yang pertama tentu melakukan penyusunan studi kelayakan dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis aspek pasar. Mungkin berdasarkan, ini contoh aja ya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebutuhan daging misalnya penduduk Makassar 15 ton per hari, sedangkan selama ini yang terpenuhi
hanya 10 tong, sehingga masih diperlukan pasokan 5 tong. Berarti dalam 1 bulan masih dibutuhkan 150 ton. Dengan demikian, usaha dalam bidang ini tentu masih terbuka untuk digeluti, oleh karena masih ada selisih antara supply dan demand, yaitu 150 ton per bulan. Nah, tentu kalau ini hasil analisis kita peroleh seperti ini, berarti peluang pasar itu masih besar. Akan tetapi yang bisa dipenuhi oleh proyek usaha ayam potong ini hanya sekitar 10 ton per bulan. Ya, artinya dari segi analisis pasar, usaha ayam potong dengan rencana 10.500 itu masih dibutuhkan oleh pasar untuk memenuhi kekurangan pasar di kota Makassar. Sehingga dari segi analisis pasar proyek ayam potong 10.500 ini itu dinyatakan layak diusahakan, itu kalau dilihat dari aspek pasar. Maka setelah itu kita masuk di pemasarannya. Jadi berdasarkan analisis pasar yang menunjukkan bahwa usaha dalam bidang ayam potong ini masih terbuka, dan agar produk usaha ini sampai kepada konsumen, maka usaha ini akan menggunakan rantai pemasaran misalnya yang agak pendek, yaitu perusahaan akan memasarkan langsung kepada pedagang-pedagang grosir yang ada di pasar-pasar tradisional maupun pedagang-pedagang grosir yang ada di pasar yang ada atau mensuplai mal-mal ya yang ada di Makassar. Tentu pemasaran juga dapat dilakukan secara online dengan menawarkan kepada konsumen ya melalui media sosial, website perusahaan yang akan dibuat khusus oleh proyek, sehingga mampu menjangkau semua kalangan, terutama pengguna media online ya. Nah, itu tentu dari aspek pemasaran. Nah, setelah itu kita masuk di aspek teknis. Nah, untuk aspek teknis ini, yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah letak perusahaan ya. Misalnya perusahaan ini direncanakan di mana ya, katakanlah misalnya di Kabupaten Goa, Kecamatan Bonto Marano, Desa Bonto Sungguh ya, dengan pertimbangan bahwa rencana lokasi ini agak dekat ke pusat kota Makassar ya, sehingga mudah dijangkau ya, dapat ditempuh dalam waktu misalnya 30 menit dengan jalan sudah, karena jalanan yang sudah atau sarana yang sudah tersedia seperti jalanan yang sudah beraspal. Kemudian setelah itu aspek teknis yang harus diperhatikan adalah kebutuhan tanah. Nah, luas tanah yang dibutuhkan ya 2 kali dari luas bangunan yang akan ditempatkan ya di dalam bangunan tersebut, di dalam lokasi tersebut ya, termasuk di dalamnya diperhitungkan luas ya tanah yang harus ditempati oleh gudang, kantor, rumah jaga, serta tentu untuk area kosong ya dalam rangka rencana pengembangan usaha. Kemudian untuk kebutuhan bangunan ini harus dihitung ya, misalnya luas bangunan kandang yang diperlukan dalam usaha ini adalah 875 meter persegi. Luas kantor misalnya 12 meter persegi, luas gudang 10 meter persegi, luas rumah jaga misalnya 12 meter
persegi, sehingga kebutuhan luas bangunan itu ya jumlah keseluruhannya itu 909 meter persegi. Termasuk dianalisis kebutuhan peralatannya. Misalnya usaha peternakan ayam potong membutuhkan peralatan, katakanlah tempat pakan berapa, tempat minum ya berapa, skop berapa, mixer langsung ya, sprayer, brooder house ya, penampungan air berapa, instalasi listriknya berapa, instalasi air minum, sarana transport dibutuhkan berapa. Nah, kemudian ya kebutuhan bibit ya, kebutuhan bibit berapa yang dibutuhkan ya, misalnya dibutuhkan sebanyak 10.000 ekor dengan perkiraan mortalitas katakan 5% ya, sehingga pakan yang diperlukan mungkin kita butuh 33.600 kilo dengan asumsi kebutuhan pakan ayam sampai panen per ekor katakanlah 3,2 kilogram ya, sedangkan kebutuhan obat dan vitamin tentu disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Termasuk aspek teknis pemeliharaan itu harus dianalisis ya, misalnya penyiapan kandang ya, bagaimana penyiapan kandangnya, kemudian bagaimana pemeliharaan ayamnya ya, termasuk ya yang perlu diperhatikan adalah aspek produksi ya. Jadi produksi yang diharapkan dari usaha ini berupa ayam finisher itu misalnya beratnya rata-rata 1, sekian ya, itu dihitung ya, karena ini terkait nanti dengan penerimaan dan pendapatan. Kemudian termasuk aspek manajemen ya, jadi usaha ini tentu ada manajernya ya, dibantu mungkin ada pekerja kandang sebanyak ya 2 orang ya, dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian aspek keuangan ini juga sangat penting, perlu dihitung baik-baik ya, terutama untuk biaya investasinya ya berapa, biaya operasionalnya berapa, biaya penyusutan juga perlu dihitung, karena ini nanti terkait dengan total biaya yang akan berpengaruh terhadap pendapatannya. Kemudian buat rekapitulasi dana usaha yang dibutuhkan berapa ya, jadi penerimaannya berapa itu dihitung. Penerimaan ini kan jumlah produknya dikali dengan satuan harga dari produk itu, kemudian berapa pendapatannya ya, atau ya pendapatannya berapa. Nah itu. Kemudian ada analisis aspek ekonomi. Tentu tujuannya di sini adalah untuk menghitung apakah layak ya proyek itu secara ekonomi atau tidak. Di sini kita bisa menggunakan persamaan atau rumus ya dalam menghitung. Misalnya kita menggunakan BC ratio ya, MPV, payback period atau titik pulang pokok ya, itu, atau bisa juga LC ratio. Jadi itu. Nah, kalau misalnya setelah dianalisis secara ekonomi ya, kemudian ya itu layak, maka tentu bisa disarankan kepada orang yang memesan analisis ya tadi. Kemudian tentu yang terakhir adalah aspek sosial ya, ini juga perlu
terutama tentu akibat yang akan ditimbulkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dan bagaimana menangani itu kalau misalnya ya. Jadi kalau perlu ada AMDAL, ya, analisis dampak lingkungan, terutama lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu penting, ya, untuk keberlanjutan dari agribisnis, ya, proyek agribisnis yang akan dijalankan. Saya kira Ananda sekalian, itu beberapa aspek yang perlu diperhatikan, ya. Dan ini saya beri tugas kepada Ananda untuk membuat, ya, sebagai tugas akhir, sekalipun masih ada mungkin pertemuan sebagai tugas akhir, ya, di dalam analisis proyek agribisnis ini, yaitu membuat studi kelayakan sederhana, ya, membuat studi kelayakan sederhana proyek agribisnis. Dan ini salah satu tugas yang akan berkontribusi terhadap penilaian akhir saya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih Anda sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.